Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Astuti Pratama dengan standbook NIM E1E1247073. Nah, di sini itu saya akan melanjutkan dari penjelasan pada video sebelumnya, yaitu tentang double linked list. Nah, di sini kita akan mulai dari slide, kan kemarin sampai dari slide 1 sampai slide 20. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang slide 21 sampai selesai. Nah, kalau yang kemarin, kan kemarin kita belajar tentang single linked list. Nah, di single linked list itu setiap node hanya memiliki referensi menuju node sesudahnya. Keterbatasannya yaitu sulit menghapus node terakhir secara efisien, tidak dapat menghapus node di tengah hanya dengan mengetahui node tersebut, kita tidak mengetahui node sebelumnya, padahal node sebelumnya itu diperlukan untuk mengubah pointer next. Di sini sebagai contoh, jika kita ingin menghapus node D, misalnya node D, kita harus mengubah pointer milik node C yang ini. Kan ini head. Kita harus mengubah pointernya yang ini. Nah, namun node D itu tidak mengetahui siapa node sebelumnya. Akibatnya itu kita harus melakukan traversal dari head sampai menemukan node sebelum D. Oke, proses ini membutuhkan waktu 0 (n). Karena itulah digunakan double linked list yang menyimpan dua pointer sekaligus. Oke, kita next. Kemudian di sini untuk struktur dari double linked list. Nah, double linked list itu mengatasi kelemahannya single linked list. Setiap node memiliki dua preferensi, yaitu perf sama next. Nah, keuntungannya dia itu insert itu 0,1, 0 (1), delete sama dengan 0 (1), digunakan untuk dua node khusus, yaitu header dan trailer. Nah, kedua node ini disebut sebagai sentinel. Oke. Kalau untuk penjelasannya di bawah itu, yang pertama ada struktur list kosong dari header sampai trailer, di mana setelah ditambah data, header itu A kembali ke B, kemudian pokoknya A ke B, B ke A, B ke C, C ke B, C ke D, D ke C, D ke node ini sampai node ini ke namanya next sama prev. Oke. Nah, di sini lanjut kita ke slide 23, yaitu tentang sentinel node. Nah, di sini pengguna sentinel itu membuat operasi lebih sederhana. Header dan trailer itu tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah node di antaranya. Dan semua operasi insert dan delete itu dapat diperlakukan sama. Oke. Kalau kita lihat dari yang ini, itu jika ingin kita menghapus A perlu jika menghapus A itu perlu, misalnya ini A B C D, pokoknya begitulah. Ini A B C lah yang ini. Jika kita menghapus A perlu perlakuan khusus dengan sentinel. Menghapus A maupun C menggunakan algoritma sama. Oke. Keuntungan utama itu dari sentinel adalah menghilangkan banyak kondisi if, di mana kita tuh tidak perlu mengecek apakah node pertama atau node terakhir, karena selalu ada header dan trailer, maka semua operasi dapat dianggap sebagai penghapusan node di antara dua node yang sudah ada. Kemudian untuk lanjut lagi ke slide ke-24, yaitu tentang insert pada double linked list. Oke.
Untuk kasus 1 dia ini insertnya itu dia berada di tengah list. Sedangkan untuk kasus 2 insert itu di awal list dan sabar guys, ada kendala sedikit. Oke, kita lanjut tadi. Nah, kalau untuk inserting pada double linked list di sini pada proses penyisipan node baru terdapat 4 pointer yang harus diperbarui. Pertama, itu node baru harus mengetahui node sebelum dan sesudahnya. Kemudian node sebelum dan sesudah itu juga harus diperbarui agar menunjuk kembali ke node baru. Dan jika semua pointer diperbarui dengan benar, maka node baru berhasil masuk ke dalam linked list. Untuk contohnya kayak misal terdapat list A sampai C, kemudian ingin menyisipkan misalnya untuk A, B, C. Kemudian ingin menyisipkan B sehingga menjadi A, B, C. Maka pointer itu harus diperbarui. Berarti B titik perf sama dengan A, B titik next sama dengan C, A titik next sama dengan B, C titik perf sama dengan B. Begitu ya. Nah, contoh kayak ini, misalkan ada BWI, JFK, SFVO. Ingin menyisipkan PVD, maka dia itu harus kita yang namanya kita perf. Jadi kayak B titik perf sama dengan JFK, terus B titik next sama dengan SVO, A titik next sama dengan PVD, SVO titik perf sama dengan PVD, gitu ya. Itu sebagai contoh saja. Kalau inserting yang kedua di sini kan PVD-nya kan mau dikasih masuk di antara header. Jadi tinggal langsung saja sebenarnya. Jadi header titik next sama dengan PVD, BWI titik perf sama dengan PVD, dan begitu saja. Oke, kita lanjut ke yang slide ke-25, yaitu tentang menghapus node. Di sini ya kalau kita hapus node sama aja kayak kalau kau menghapus node PVD ini, kayak kau harus, nah untuk penjelasannya kayak itu pada proses penyisipan node baru terdapat 4 pointer. Pertama, node baru harus mengetahui node sebelum dan sesudahnya. Kemudian node sebelum dan sesudah itu juga harus diperbarui agar menunjuk kembali ke node baru. Jika seluruh pointer diperbarui dengan benar, maka node baru berhasil masuk ke dalam linked list. Misal kita mau kasih keluar ini PVD, berarti kau harus tahu itu PVD sebelum dan PVD sesudahnya. Maka dia akan kembali menyatu kayak JFK itu sebelum PVD dan sementara SFO itu sesudah PVD. Maka kalau kita menghapus PVD itu kan kita delete. Jadi JFK dan SPO itu akan menyatu seperti biasa tanpa adanya DVD, atau bisa dibilang PVD ini sudah terhapus. Nah, oke, lanjut ke slide nomor 26 tentang implementasi dasar node. Di sini struktur dasar node itu pada double linked list ada data, perf, sama next. Nah, pada implementasi dasar double linked list, setiap node itu memiliki 3 atribut utama. Yaitu atribut data digunakan untuk menyimpan nilai, kemudian ada atribut perf yang digunakan untuk menunjukkan node sebelumnya, dan sedangkan atribut next itu digunakan untuk menunjukkan node sesudahnya. Kayak misal ini, self headernya apa, kemudian self tailernya apa, kemudian header nextnya apa, kemudian tailer profnya apa, dan begitulah. Kalau else sama dengan pasti 0. Seperti itu. Oke, kita harus tentukan dulu setelah headernya apa, sebelum headernya apa dulu, kemudian ekornya apa dulu, terus setelah header apa, terus setelah trailer itu apa, sebelum trailer itu apa. Seperti itu sih kalau mau untuk lebih gampangnya menjelaskan kode ini. Oke, kemudian kita next ke
127 tentang metode insert dan delete. Nah, agar lebih terstruktur itu operasi insert dan delete itu dibuat dalam bentuk fungsi. Nah, untuk mempermudah penggunaan double linked list, operasi penyisipan dan penghapusan biasa dibuat dalam bentuk metode atau fungsi. Kayak begini, def insert between, def delete node, gitulah. Fungsi insert itu digunakan untuk menambah node baru di antara dua node yang sudah ada. Misal kayak mau tambahkan umpama A sama C, misal mau tambahkan node baru yaitu B, berarti dia harus tahu misalnya ini predesor sama suksesor, jadi harus tahu. Nah, kita akan memasukkan yaitu newes, jadi dia harus tahu bahwa newes ini dia tuh sesudahnya predesor dan sebelumnya suksesor gitu. Untuk size-nya itu plus sama dengan 1. Nah, sedangkan fungsinya delete itu digunakan untuk menghapus node tertentu dengan cara menghubungkan kembali node sebelum. Jadi kayak misal kita mau delete sebuah node, kayak misal kita mau delete yang ini tadi, yang newest. Nah, maka dia harus tahu dia tuh letaknya di mana supaya bisa terhubung kembali antara predesor dan suksesor. Kayak predesor itu sebelumnya, kemudian suksesor itu setelahnya. Jadi dan self size-nya itu kurang sama dengan 1. Jadi elemennya itu yang newest ini akan dihapus melalui delete tadi. Pakai def delete dan kemudian return. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang slide 28 tentang DKey menggunakan double linked list. Nah, DKey itu atau double end key itu memungkinkan operasi pada kedua ujung struktur data. Operasi pertama itu insert first, kemudian ada insert last, kemudian ada delete first dan delete last. Oke. Ingat itu keempat itu. Nah, salah satu penerapannya double linked list yang tadi dibilang yaitu pada struktur data DKey atau double end key. DKey itu memungkinkan penambahan dan penghapusan data dari bagian depan maupun belakang. Karena menggunakan double linked list, seluruh operasi tersebut dapat dilakukan dengan kompleksitas waktu dalam kurung 0 dalam kurung 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut untuk pembahasan tentang kode program. Ini satu kali misalnya kita WASD. Pada implementasi lengkapnya DKey, operasi insert pada first dan insert first dan insert last itu memanfaatkan fungsi insert between. Oke, misalkan operasi delete first dan delete last itu memanfaatkan fungsi delete node. Nah, yang ini. Pertama kan cek dulu first sama last, kemudian insert first dan insert last. Kalau untuk yang ini yaitu delete first dan delete last. Karena seluruh operasi dilakukan di dekat header atau trailer, maka tidak diperlukan proses transversal. Ini alasannya mengapa double linked list itu sangat cocok digunakan untuk mengimplementasikan DKey dengan performa 0 dalam kurung 1. Misal di sini linknya 5, 20, 15, 10, 5, min 1. Kita delete-nya 20. Jadi 20 itu sudah tahu elemen setelahnya. Maka bisa dihapus 20. Karena 20 ini merupakan header, maka dia itu tidak perlu tahu elemen sebelumnya. Jadi dia harus tahu aja elemen setelahnya. Jadi kalau kita delete-nya header, maka dia harus tahu elemen setelahnya 15. Jadi 15-nya akan jadi header. Kemudian 20 akan dihapus. Kemudian kalau kita delete tailnya itu kan dia bagian paling akhir. Jadi kita harus tahu elemen sebelumnya itu apa. Maka dia akan menjadi itu yang akan menjadi tailnya lagi. Jadi ketika kita menghapus header dan tail, maka sisanya dari ini kan ada cuma 3, yaitu 15, 10 sama 5. Jadi 15-nya jadi header dan 5-nya itu jadi tail. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ke-31 ya. Sabarna. Kalau yang ke-31 itu tentang positionalist ADT.
Ini sudah berapa menit? Sudah 12 menit. Nah, kalau yang ini tuh kayak pada saat ini tuh dijelaskan alasan munculnya positionalist ADT. Stucky dan Deki itu memang sangat berguna, tetapi operasinya itu terbatas pada bagian depan atau belakang struktur data. Dalam situasi itu kita sering menjumpai kasus soal seseorang keluar dari antrian di tengah atau seseorang masuk pada posisi tertentu. Kemudian karena itu juga diperlukan struktur data yang kayak yang ya lebih fleksibel lah, yaitu kita pakai positionalist. Positionalist itu mungkin kita mengakses, menambah maupun menghapus elemen berdasarkan posisinya di dalam list. Misal kayak datanya Andi, Budi, Citra, dan Dodi. Kalau kita mau hapus Dodi atau kayak misal kayak mengantri begitu, terus Dodi kayak ada mau keluar antrian, jadi kita hapus Dodi. Jadi sisanya tinggal Andi, Citra, dan hapus. Jadi Andi, Citra, dan Budi saja, Dodinya sudah dihapus gitu. Itu sih kalau yang setangkapku tentang ini. Kayak nah, kemudian kita lanjut ke slide 32, yaitu tentang mengapa indeks itu tidak cocok. Nah, pada array itu posisi elemen itu ditentukan menggunakan indeks. Namun pendekatan itu kurang sesuai untuk linked list karena yang pertama, mengakses indeks itu terlalu memerlukan transversal. Kemudian yang kedua, nilai indeks itu dapat berubah setelah insert atau delete. Kemudian yang ketiga ada posisi elemen itu menjadi tidak stabil. Karena pada array itu kita terbiasa menggunakan indeks untuk menunjukkan posisi data. Namun pada linked list, penggunaan indeks itu tidak efisien. Karena untuk mencapai suatu indeks, kita harus melakukan transversal dari awal list. Selain itu, indeks juga itu dapat berubah ketika terjadinya penyisipan atau penghapusan data. Akibatnya posisi suatu elemen itu menjadi sangat tidak konsisten. Kayak misal begini. Contoh tuh 0, 1, 2, 3, terus di bawahnya bisa dua kolom, dua baris, 1 sama 2, 0, 1, 2, 3 di atas, kemudian A, B, C, D di bawah. Nah, setelah misal kita menghapus A, ini toh. Jadi kolomnya itu semua indeks itu akan berubah. Kayak misal 0, 1, 2, 3, terus 0, 1, 2, terus kayak B, C, D. Jadi dia udah teracak lah. Jadi satunya 0 kan tadi A, satunya di bawahnya B, kemudian 2 C, 3 D. Kemudian jadi 0-nya itu B, satunya itu C, 2-nya itu D gitu. Oh iya, sama kalau untuk contoh-contoh program saya jelaskan nanti di akhir ya. Saya buat codingan-codingan lagi sama seperti biasa untuk buat codingan di akhir. Oke, next kita lanjut ke slide ke-33 yaitu pada perubahan posisi elemen. Nah, kalau untuk posisi elemen dapat berubah itu ketika terjadinya insert atau delete. Karena itu indeks itu tidak cocok digunakan sebagai representasi posisi pada linked list. Nah, slide ini tuh memperlihatkan bagaimana posisi elemen dapat berubah setelah operasi penyisipan maupun penghapusan dilakukan. Jika sebuah elemen baru ditambahkan di depan, maka seluruh indeks setelahnya akan bergeser. Hal ini menunjukkan bahwa indeks bukan representasi posisi yang stabil. Kayak contoh ini. Misal ya tiba-tiba saya taruh di tengah lah untuk pengantrian tiket. Jadi dia itu posisi ya kalau saya taruh di tengah ya berarti makanya di sini menunjukkan bahwa dia di sini tuh elemennya itu ketika ditambahkan dia tidak merepresentasikan posisi yang stabil gitu. Jadi dia bisa masuk kemana-mana saja. Oke, kita lanjut lagi ke slide 34 yaitu word processor example. Nah, di sini contoh penggunaan positional list itu dapat ditemukan pada editor text. Nah, editor text itu menggunakan konsep yang namanya kursor. Nah, di mana kursor itu menunjukkan posisi saat ini dalam dokumen. Operasi yang dapat dilakukan itu yang pertama ada insert karakter setelah kursor dan delete karakter pada posisi kursor.
Contoh, ketika kita mengetik hello world di Word. Nah, setelah menambahkan huruf A ke hello-nya, maka dia akan jadi hello award. Nah, contohnya itu penerapan positionalist dapat dilihat ketika pada aplikasi pengolah seperti Microsoft Word. Saat mengetik itu kita tidak bekerja menggunakan indeks, tetapi kita menggunakan kursor yang menunjukkan posisi saat ini. Karakter baru dapat disisipkan di sekitar kursor dan karakter tertentu dapat dihapus tanpa harus memperhatikan indeks keseluruhan dokumen. Kayak misal kayak hello world tadi, A-nya itu kita posisikan di akhirannya hello. Jadi ya hello award. Kemudian kayak hello award R-nya dihapus jadi hello award gitu. Nah, untuk contoh-contoh programnya itu nanti bisa setelah semua penjelasan sampai selesai, jadi saya akan membuat codingannya satu persatu. Oke, kita next ke slide ke-35, yaitu apakah node itu bisa dijadikan position. Nah, secara teknis itu node itu dapat digunakan sebagai penunjuk posisi. Namun cara ini itu melanggar prinsip. Prinsip yang pertama itu ada prinsip abstraction dan encapsulation. Nah, user itu tidak boleh berinteraksi langsung dengan node. Walaupun node itu sebenarnya dapat digunakan sebagai penunjuk posisi, pendekatannya ini tuh sangat tidak disarankan. Node itu merupakan bagian dari implementasi internal yang sebaiknya disembunyikan dari pengguna. Jika pengguna dapat mengakses node secara langsung, struktur linked list itu berpotensi rusak akibat perubahan pointer yang kayak tidak semestinya lah. Oke, kita next lagi ke yang ini, the positional list out atau konsep positionnya ADT, di mana position itu merupakan objek yang merepresentasikan lokasi suatu elemen. Position itu memiliki metode elemen dalam kurung untuk mengambil data yang tersimpan. Position tetap valid meskipun terjadi perubahan pada bagian lain list. Oke. Position itu dapat dianggap sebagai penanda lokasi suatu elemen di dalam list. Selama elemen tersebut belum dihapus, position itu akan tetap valid walaupun terjadi perubahan pada bagian lain dari sebuah struktur data. Dengan demikian, position itu lebih stabil dibandingkan dengan penggunaan indeks. Gitu. Nah, untuk saya jelaskan lagi, ini kan art dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan terus buat sendiri versi saya teksnya. Jadi tidak sesuai dengan kayak penjelasan per baris-baris ini, per poin-poin ini. Jadi saya jelaskan menurut versi saya lah. Gitu. Oke, kita next lagi ke slide 37 yaitu aksesor metodenya. Di mana di sini positionalist itu menyediakan beberapa metode untuk mengakses opsi. Yang pertama ada first, kemudian last, kemudian L before dalam kurung P, kemudian after dalam kurung P, kemudian is empty, kemudian len dalam kurung L, dan iter dalam kurung R. Aksesor metode itu digunakan untuk membaca posisi tertentu dalam positionalist. Metode first itu digunakan untuk memperoleh posisi pertama, sedangkan last digunakan untuk memperoleh posisi terakhir. Metode before dan after digunakan untuk berpindah posisi ke posisi sebelumnya dan sesudahnya. Kalau is empty ya kosong. Dan seterusnya. Oke. Kalau len itu untuk mereturn nomor elemen, sedangkan kalau iter L itu dia mereturn forward iterator. Jadi kayak return iterator-iteratornya yang di samping. Yang di tengah. Kemudian kita masuk ke ke update-nya metode. Nah, metode itu yang untuk memodifikasi positionalist itu ada beberapa lagi, yaitu add first dalam kurung add last, before, after, replace, sama delete. Dimana selain itu membaca posisi, dia juga positionalist ini juga mendukung berbagai operasi pembaruan data. Kita dapat menambah data di elemen awal dan di akhir sebelum posisi tertentu, setelah fungsinya ada first dan last, maupun sesudah posisi tertentu. Selain itu kita juga dapat mengganti atau menghapus pada posisi yang diinginkan. Dari before ke after, terus replace dan menghapus atau delete. Oke, next ke view observation. Slide 39 yaitu tentang position mengembalikan posisi bukan data. Di mana metode first itu mengembalikan objek position untuk memperoleh data
untuk memperoleh data digunakan last first dalam kurung titik elemen titik. Nah, di sini hal ini penting yang perlu diperhatikan adalah metode first itu maupun last tidak langsung mengembalikan data. Jadi itu first sama last. Metode tersebut mengembalikan objek position. Jika ingin memperoleh data yang tersimpan, kita harus memanggil metode elemen pada position tersebut. Oke? Oke, kalau sudah mengerti, kita next lagi ke slide 40, yaitu contoh serangkaian operasi. Beberapa operasi dapat dilakukan secara berurutan, yaitu yang pertama ada the first, pertama 8. Return value-nya P, berarti 8P. Oke? L first berarti karena kita ada last toh. Ada last pertama 8. Return value-nya P, berarti outputnya 8P. Kemudian L first-nya P. L first-nya berarti yang muncul outputnya nanti 8P gitu. Kemudian ada the after setelahnya itu 5. Jadi 8P sama 5, dia pakai return value key, berarti 8P sama 5 key. Before 5 toh. Before dalam kurung key, return value-nya P. Jadi 8P 3R 5 key. Kemudian jadi kalau kan L before itu dalam kurung key, kalau dia return P berarti dia akan objek baru yaitu R. Kemudian ada dia before key, 3 berarti R. Jadi 8P 3. Jadi 8P salah berarti tadi. Ada dia L before-nya itu dalam kurung P, return value-nya P berarti 8P 5 key. Jadi dia setelah P. Kemudian before-nya key sama 3. Jadi return value-nya R berarti 8P. Harusnya kan dia sebelum key, jadi 8P 3R 5 key gitu. Jadi kemudian R elemen 3. Jadi ada 3 tuh, 8P 3R sama 5 key. After P pakai R. Kemudian 8P 3R 5 key kan after P tuh, afternya ini, setelah ini. Kemudian before P tidak ada karena kenapa tidak ada? Karena before-nya P itu tidak ada apa-apa. Jadi hasilnya non. Kemudian ada first 9. Jadi pakai return value S, jadi 9S 8P 3R sama 5 key. Kemudian delete last 5. Jadi 9S 8P 3R 5-nya dihapus. Kemudian replace P7. Jadi return value 8. Jadi 9S 7P 3R. Oke, lanjut. Kita ke slide 41, yaitu tentang implementasi positional list. Dimana kalau yang saya lihat di sini positional list itu diimplementasikan menggunakan double linked list. Position itu biasanya dibuat sebagai nested class, kayak key dalam kurung dan NE dalam kurung kayak ini. Oke. Implementasi positional list itu memanfaatkan double linked list karena mendukung operasi penyisipan dan penghapusan secara efisien. Position dibuat sebagai kelas khusus yang menyimpan referensi ke node tertentu. Operator perbandingan juga perlu didefinisikan agar dua position dapat dibandingkan dengan benar. Kayak ini. Di sini kan dia buat position elemen def key, kemudian pakai def ne. Kemudian kita masuk ke validating position, di mana pakai validate di sini digunakan untuk memeriksa validitas position. Pemeriksaan itu meliputi posisi berasal dari list yang benar, kemudian node yang belum dihapus, dan position tidak rusak. Ketika suatu position digunakan sebagai parameter, sistem itu harus memastikan bahwa position tersebut masih valid. Pemeriksaan ini itu penting agar tidak terjadi kesalahan akses atau manipulasi terhadap node yang sudah tidak berada dalam list. Makanya di sini validasi terus position, agar itu dia bisa manipulasi terhadap node yang sudah tidak berada dalam list.
Oke, lanjut lagi ke slide 43 yaitu access dan update method. Di mana dua utilitas utama yang digunakan adalah validate sama make position. Di mana fungsi keduanya itu validate itu untuk position menjadi node dan make position itu node menjadi position. Kita baliklah. Di mana positionless itu tidak pernah memberikan node secara langsung kepada pengguna. Node itu selalu dibungkus menjadi position sebelum dikembalikan. Jadi node itu tidak dia itu dia tidak akan misal kayak 579 dia itu dia tidak akan memberikan node secara langsung lah, tapi dia dibungkus menjadi position kayak 1 2 3 begitu. Sebaliknya, ketika position diterima sebagai parameter, position akan terimakan kembali menjadi node melalui metode validate. Ini kan kayak misal kayak mandi, kayak di sini, kayak kita akan validasi dulu. Jadi validate itu fungsinya tadi position menjadi node. Jadi posisinya itu akan menjadi node dulu. Nah, terus di sini kita pakai return self make position. Jadi node-nya itu kembali menjadi position. Seperti itu. Dan kalau saya tangkap ya. Nah, kemudian di sini untuk ringkasan implementasi positionless pada slide 44 pakai metode first, last, before, after, ada before, ada after, delete dan replace. Dan memanfaatkan validate, make position, insert between, delete node. Dan itu saja. Pokoknya dari first tadi, kemudian last, kemudian before, kemudian after, kemudian delete, kemudian replace, yang memanfaatkan validate. Mana validate itu? Nah, di sini validate, kemudian make position. Di mana make position tuh? Kita cari dulu. Make position. Ini untuk insert between-nya pakai make position. Kemudian insert between itu merupakan fungsi, dan delete node juga itu yang mana ya delete node. Nah, ini delete node. Dimana outputnya itu akan kayak misal dia terus 5 length of listnya itu 5, yaitu ada 2, 7, 5, 10 sama 3. Dia delete min 2, maka sama delete 3. Oh, ini min 2 ya, min 2, 7, 5, 10 sama 3. Jadi length of listnya itu 3, yaitu tinggal 7, 5 sama 10. Kemudian ada length of list yaitu 5, yaitu 7, 15, 5, 11, 10. Dengan positional first itu ada 7, 100, 5, 11, 1. Dan using operator to print element itu ada 7, 100, 5, 11, dan 1. Kemudian masuk ke sorting a positional list. Oke, sabar nah. Kalau yang untuk yang ini cepat ya, kita sudah masuk 45. Ini sudah 34 menit. Oke. Oh, sudah salah. 34 menit lumayan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, istirahat sedikit tentang. Nah, kita lanjut pada sorting up positional list, di mana pada positional list itu proses pengurutan dapat dilakukan menggunakan algoritma yang namanya insertion sort. Algoritma ini menggunakan 3 posisi penting, yaitu ada marker, yaitu batasan akhir pada bagian list yang sudah terurut. Kemudian ada pivot, yaitu elemen yang akan disisipkan ke posisi yang benar, dan walk itu bergerak ke kiri untuk mencari posisi yang sesuai sebagai pivot. Misal, kayak terdapat data 705.11.1. Awalnya itu yang ini, terus akhirnya tuh kayak
dia pindah begitu. Jadi pivotnya itu sama dengan 4. Misal tuh. Jangan dulu yang inilah kita ambil tuh. Jangan dulu yang ini. Kita ambil misal datanya yang sedang-sedang aja ya, kayak 7452. Awalnya itu ya marker awalnya itu 7452, kemudian markernya itu berpisah di antara 7 terus 452. Jadi pivotnya itu 4 karena 4 lebih kecil dari 7, maka 4 dipindahkan ke depan sehingga menjadi 4752. Proses ini tuh akan terus berlanjut sampai seluruh data itu terurut. Jadi kayak 7 ke 100 lebih besar 7 toh, 7 ke 5 besar 5, jadi 5, 7, 100, 11, 1. Terus 5 besar 11, 1 berarti besar 5, jadi 1, 5, 7, 100 sama 11. Terus akan berulang terus sampai dari yang kecil ke terbesar, yaitu 1, 5, 7, 11 dan terakhir 100. Kayak gitulah. Nah, kita lanjut ke slide 46, yaitu tentang favorite list ADT atau maintaining access frequent, di mana favorite list itu digunakan untuk menyimpan elemen berdasarkan seberapa sering elemen tersebut diakses. Contoh kayak browser web, playlist musik, riwayat pencarian, aplikasi streaming, dan lain-lain. Metode utama yang dipakai tuh kayak akses dalam kurung remove dalam kurung top dalam kurung K, dimana kayak semakin sering suatu elemen diakses, semakin tinggi posisinya dalam list. Konsep ini banyak digunakan pada browser untuk menyimpan status favorit maupun aplikasi musik untuk menampilkan lagu yang paling sering diputar. Oke, lanjut. Kayak akses itu kan untuk akses elemen, remove itu untuk remove elemen, dan top itu untuk return untuk akses elemen. Oke, lanjut ke slide 47, yaitu ada implementasi favorite list, di mana favorite list itu biasanya dibangun menggunakan positional list, dan setiap elemen itu disimpan dalam objek, yaitu pakai objek yang namanya item. Sabar guys, saya ambil dulu casnya. Oke guys, karena tadi ada kendala sedikit, yaitu tentang kendala di laptop. Jadi kita lanjut ke implementasi favorite list, di mana favorite list itu biasanya dibangun menggunakan positional list, di mana setiap elemen itu disimpan dalam objek item yang memiliki attribute value count, dan setiap kali item diakses itu nilainya count berubah, posisi item diperbarui, dan item dapat berpindah posisi ke yang lebih tinggi. Misal pada implementasinya itu dia kan tidak hanya menyimpan data tetapi juga menyimpan jumlah aksesnya.
Karena ketika suatu item digunakan, itu nilai coinnya itu akan bertambah. Setelah itu setiap mengevaluasi apakah item tersebut perlu dipindahkan ke posisi yang lebih atas. Pakai find position ya. Pakai item, pakai buat kelas namanya item, kemudian pakai value sama count gitu. Supaya dia tuh nilai countnya bertambah, kemudian posisi itemnya diperbarui dan item itu dapat berpindah ke posisi yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke set ke-48. Itu tentang operasi favorite list, di mana implementasi favorite list itu umumnya menggunakan beberapa fungsi kayak find position, move up, access, remove, sama top. Kayak ini, find position, kemudian move up, kemudian access, mana access? Ini access, itu dia kelas. Kemudian remove, mana remove? Remove. Pakai ini, itu fungsi. Kemudian pakai top juga kayaknya fungsi. Top. Fork in top. Ini top. Sorry. Nah, pada saat ini itu ditampilkan implementasi lengkapnya favorite list yang terdapat fungsi untuk mencari posisi suatu item, memperbarui urutan item, serta menghitung frekuensi akses, serta menampilkan item yang paling sering digunakan. Ini Image Dragon, Backstreet Boy, Katy Perry, Eminem, update. Jadi Britney Spears, Imagine Dragon, itu dia yang paling sering diakses ya. Pokoknya dia menghitung frekuensi akses serta menampilkan item yang paling sering digunakan. Benar-benar itu ada Britney Spears, kemudian ada Image Dragon, Backstreet Boy, Katy Perry, sama Eminem. Gitulah untuk favorit. Oke, kemudian masuk ke 49, yaitu move to front heuristic, dimana ini tuh MTF merupakan teknik optimasi berdasarkan konsep. Itu pakai locally of reference, yang artinya jika suatu elemen baru saja diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan segera diakses kembali. Setiap elemen itu yang diakses langsung dipindahkan ke bagian depan list. Penjelasannya kayak awalnya ABCD, kemudian kita pakai akses C berarti CABD, kalau akses D berarti DCAB, dan seterusnya. Pokoknya setiap kali elemen digunakan, elemen tersebut langsung dipindahkan ke bagian depan. Tujuannya untuk mempercepat akses berikutnya apabila elemen tersebut digunakan kembali dalam waktu dekat. Gitu. Oke, lanjut ke yang 50, yaitu analisis kompleksitas, di mana misal terdapat n elemen dan n akses. Jika list selalu diurutkan berdasarkan jumlah akses, maka total waktu sama mendekati 0 dalam kurung n. Nah, pada saat ini itu dilakukan analisis terhadap biaya komputasi favorite list. Jika setiap akses itu mengharuskan sistem mencari posisi yang sesuai berdasarkan jumlah akses, maka total waktu yang dibutuhkan dapat menjadi cukup besar. Dalam kondisi tersebut, kompleksitas totalnya dapat mencapai 0 dalam kurung n pangkat 3. Ini kan rumusnya n tambah 2n tambah 3n plus. Jadi n dalam kurung n tambah 1 per 2. Jadi O dalam kurung n pangkat 3. Oke, lanjut lagi ke 51. Untuk yang lebih cepatnya, move to front lebih cepat. Dimana dengan strategi yang tadi, yang dalam kurung n pangkat 2 itu, namun performanya itu tetap bergantung pada pola akses pengguna. Oke, akibatnya total kompleksitas itu dapat turun menjadi dalam kurung n kuadrat. Walaupun demikian, strategi ini tuh tidak selalunya menghasilkan performa terbaik untuk semua jenis data. Oke, 52 yaitu trade off move to front, yaitu kelemahan utama move to front adalah listnya itu tidak lagi terurut berdasarkan frekuensi akses. Akibatnya untuk mencari top K itu
diperlukan proses tambahan kayak kompleksitas 0 dalam kurung kali n dan karena elemen selalu dipindahkan ke depan, maka urutannya berdasarkan frekuensi akses tidak lagi terjaga. Dan ketika sistem ingin mencari item yang paling populer, diperlukan proses pencarian ulang. Jadi dia harus pakai pencarian ulang, guys. Nah, kalau untuk yang slide 53 yang nextnya itu ada modifikasi method move up, di mana pada versi move to front, move up itu diubah sehingga item yang diakses langsung dipindahkan ke depan list pakai metode top. Pakai ini move up, pakai metode top. Jadi yang diakses itu langsung ke bagian paling depan. Kayak gini. Ini output kan. Premium 5, berarti plus 6, hit peri 2. Pokoknya kan berarti untuk yang favorit berarti ya itu. Berarti spare karena dia 6 kali lebih sering diakses. Kemudian masuk ke slide ke 54 yaitu linked base versus array base, di mana kelebihan array itu yang pertama akses indeksnya sangat cepat, kemudian kompleksitas aksesnya dalam kurung 1, pengguna memori lebih hemat, dan operasi pembacaan itu data sangat efisien. Karena array itu memiliki keunggulan utama pada akses data, kita itu dapat langsung memperoleh elemen pada indeks tertentu tanpa harus melakukan yang namanya traversal. Nah, selain itu juga penggunaan memori pada array itu biasanya lebih efisien dibandingkan pada linked list. Oke, yang terakhir 55 yaitu kelebihan linked list, di mana linked list itu dalam insert dan delete dan kompleksitasnya itu dalam kurung 1. Apabila posisi not itu sudah diketahui, sangat cocok digunakan pada real time system, dynamic memory structure, dan implementasi Deki. Karena dia berbeda dari array, linked list itu memiliki keunggulan pada proses penyisipan dan penghapusan data. Jika posisi not itu sudah diketahui, kedua operasi tersebut dapat dilakukan dalam waktu konstan. Karena itulah linked list banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan perubahan data secara dinamis. Seperti itu. Oke, ini adalah akhir atau summary-nya, yaitu tentang materi-materi yang dipelajari, yaitu array dan keterbatasannya, single linked list, circular linked list, double linked list, Deki positional list, sorting pada positional list, favorite list, move to front heuristic, dan perbandingan linked list dan array. Oke. Selanjutnya karena waktunya masih banyak ya, 8 menit. So, masih sangat banyak waktu. Jadi kita main coding seperti biasa, kita mau coding, kita ambil dari yang pertama lah. Pertama yang bagus lah. Untuk contohnya tentang yang selesai tentang motivasi double linked list, dimana di sini itu kayak ya kita bikin dulu nah VS Code. Kita bikin saja di sini. Gimana? Ini kayak in double dot p. Oke. Cuman di sini kayak kita bikin tuh class node 2 terus def init kurung self data 2 self data dengan data self next dengan non, kemudian A itu sama dengan not A
Oh, kemudian copy saja B C D B B C C D D. Oke, kemudian kita buat a dot next itu sama dengan B, kemudian B dot next itu sama dengan C, dan C dot next itu sama dengan D, dimana current sama dengan A. Kemudian while current 2 print current dot data n sama dengan, kemudian current sama current dot next. A, B, C. Jadi dari yang 1, 2, 3 tadi itu kita bikin itu sebuah not, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian untuk not selanjutnya A itu, setelah A itu apa, itu B, setelah B itu apa, itu C, setelah C itu apa, itu D. Dan mulai dari A. Kalau yang kedua yaitu halaman 2 itu struktur dari double linked list, dimana kayak gini, perf sama dengan dimana A itu sama dengan notnya dalam kurung 10, kalau B 20, C sampai yang D, dimana annex sama dengan B per pref misalnya, dimana tinggal print B titik pref dot dan D ada 10. Kita print B. Jadi kalau kita print B perf data ya berarti sebelum B kan tadi A itu 10, B itu 20. Kalau sebelum B berarti A itu sama dengan berapa? 10. Oke, kemudian kita lanjut pada Sentinel. Kalau Sentinel bikin saja lah header sama dengan noder kurung non, node kurung non,
trailer dengan node kurang non, kemudian hapus header trailer header trailer print header next trailer. Maka dia akan true karena sini kan kita bilang header itu sebuah node dan trailer itu node. Kalau headernya next trailer dan trailer pref header, maka kalau kita suruh print nextnya dari next dari header sama dengan trailer, maka dia akan nilai benar atau salah, yaitu bernilai benar. Kemudian penyisipan node. Kemudian ke B next dan C, kemudian C ref dengan A, mana di sini tuh A, kemudian C, ada B, mana itu dia, sini A, kemudian di sini C, kemudian di sini B. Print A tick, maksudnya akan ada next data, kemudian C, nah jadi ya bukan B kemudian A, karena yang kita perlukan nextnya dari A, kemudian prefnya dari C pref A, C pref B lah, B next C, C pref B, itu dia baru ini pref A, jadi akan B aja, karena kalau kita disuruh print nextnya A, itu berarti B, prefnya C berarti B juga. Kemudian masuk ke berapa menit nih? 19 next 1 ya, masuk ke tentang ini menghapus node. Karena kan kayak ABC sama J, A next B, B pref A, B next C, C pref B, A next C, C pref A. Mana sini? Mana sini Pak? Ya, gampang. Ini B, ini C, ini C. Ini hapus, Ctrl S, terus
mana akan outputnya akan terjadi yaitu C. Kenapa? Karena kalau kita disuruh minta annex data, berarti tidak akan terhapus yang tidak akan terdelete yang annex B. Jadi yang muncul adalah annex data itu berarti C. Oke, kemudian kita masuk lagi ke implementasi dasar node, di mana kayaknya itu tidak perlu. Terus, nah metode insert dan delete di sini kita pelajari. Dimana itu def insert between kurung data predecessor sama successor. Kemudian kedua, dimana EOS itu sama dengan not kurung data. Terus EOS perf sama dengan ini hapuslah sini EOS ref itu predecessor. Kemudian itu successor. Terus sini juga sini successor nih. Terus sini kita return masuk ke mana? Return yes. Terus def delete not kurung
mana kemudian successor kemudian paling predecessor next successor next predecessor apa ya? Sudah keluar yuk. Ernest. Sorry, wait. Oke. Kayaknya sudah betul ya. Kita jalankan. Ya. Seperti ini apa? Ini apa? Nah, ini merupakan kode yang betul ya. Karena untuk outputnya itu karena kita tidak print dan tidak ada variabelnya, jadi kayak dia tidak akan menghasilkan output apa-apa, makanya pas di running tadi tidak ada outputnya. Oke. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari video ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Kayak linked list itu merupakan salah satu struktur data yang penting karena menangani perubahan data secara dinamis dan dengan efisien. Kemudian ada double linked list, mengatasi keterbatasan single linked list dengan menambahkan pointer kandidat sebelumnya, sehingga operasi penyisipan dan penghapusan menjadi lebih mudah. Kemudian ada positional list, memperkenalkan konsep posisi yang lebih fleksibel dibandingkan penggunaan indeks. Sedangkan favorite list itu dia dan move to front heuristic memperlihatkan bagaimana struktur data ini dapat diterapkan pada permasalahan nyata. Dengan memahami karakter setiap jenis linked list, kita dapat menentukan struktur data yang paling tepat dan sesuai kebutuhan aplikasi yang akan dibangun. Demikian presentasi yang mengenai lanjutan yaitu slide 21 tentang double linked list sampai selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.